Halo, perkenalkan namaku Neng Putri Sani Salsabila dengan NIM 2204212. Di sini aku akan menjelaskan mengenai literasi ICT dan media pembelajaran serta konsep TPEK dalam pembelajaran sejarah. Silahkan untuk disimak ya. Pokok pembahasan yang akan dibahas di video ini adalah mengenai pengertian literasi ICT dan TPEK, implementasi literasi ICT dan TPEK pada pembelajaran sejarah, kendala dan juga solusi dari permasalahan pengaplikasian TPEK dan literasi ICT pada pembelajaran sejarah. Secara umum, pengertian dari literasi ICT yaitu keterampilan dan kemampuan menggunakan alat informasi untuk mengakses, mengelola, mengintegrasikan, dan mengevaluasi informasi, mengembangkan pemahaman baru, dan berkomunikasi dengan orang lain untuk berpartisipasi secara efektif dalam dunia sosial. Adapun pengertian literasi ICT menurut ETS, literasi ICT adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi digital, alat komunikasi, dan atau jaringan untuk mengakses, mengelola, mengintegrasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi agar dapat berfungsi dalam masyarakat pengetahuan. TPEK atau Technological Pedagogical Content Knowledge merupakan pengetahuan yang diperlukan untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Kerangka pengetahuan ini berasal dari konstruk Schulman tentang Pedagogical Content Knowledge. Schulman berpendapat bahwa mempersiapkan guru atau calon guru dengan keterampilan pedagogis umum dan pengetahuan materi pelajaran secara terpisah kurang memadai. Sebagai gantinya, diperlukan landasan pengajaran yang berada pada persinggungan antara konten materi pelajaran dan pedagogi. Implementasi literasi ICT dan TPEK dalam pembelajaran di kelas dapat dilakukan dengan pengajar yang tidak hanya menggunakan media dan metode pembelajaran konvensional. Pengajar harusnya mengembangkan media pembelajaran yang interaktif. Media pembelajaran interaktif ini dapat dibuat oleh pengajar dengan menggunakan software presentasi seperti PowerPoint ataupun software yang banyak digunakan oleh pengajar yang lainnya. Kemudian, agar menjadi lebih interaktif, PowerPoint dapat dimaksimalkan dengan animasi, video, audio, maupun visual. Blog pembelajaran juga dapat dibangun oleh pengajar sesuai dengan bidang ajar yang diampunya. Dengan teknologi yang serba cepat ini, tidak memungkiri bahwa literasi ICT dan TPEK juga mengalami kendala. Kendala dalam literasi ICT maupun TPEK yang pertama adalah terbatasnya media informasi yang digunakan siswa. Akses terhadap alat media informasi akan mempengaruhi keberhasilan pembelajaran. Yang kedua, fokus siswa yang mudah teralihkan ketika pembelajaran. Banyaknya informasi yang ada akan mengaburkan fokus siswa ketika belajar, sehingga pembelajaran akan terganggu. Yang ketiga, materi yang membosankan, pengemasan materi juga penting untuk diperhatikan. Materi yang dikemas dengan menarik akan membuat siswa lebih memiliki semangat dalam belajar. Sebaliknya, pengemasan yang membosankan akan membuat siswa cepat jenuh ketika pembelajaran berlangsung. Yang keempat, siswa sulit memahami konsep yang diajarkan. Yang kelima, komunikasi antar guru dan siswa yang terganggu. Yang keenam, kondisi pembelajaran yang tidak kondusif. Dan terakhir, pembelajaran menjadi tidak interaktif. Namun tenang saja teman-teman, karena setiap permasalahan ada solusinya. Nah, solusi yang dapat dilakukan pada permasalahan tersebut adalah yang pertama, seorang pendidik dapat menggunakan alat media atau perangkat lunak multimedia seperti video, audio, dan animasi untuk mengajarkan materi tentang sejarah. Dengan cara ini, siswa lebih mudah memahami dan mengingat informasi yang disajikan. Yang kedua, seorang pendidik dapat menggunakan sistem pembelajaran online atau platform e-learning dengan tujuan untuk membekali siswa dengan materi dan sumber belajar sejarah. Melalui platform ini, siswa dapat mengakses materi pembelajaran, tugas, dan tes ujian secara online. Seorang pendidik juga dapat memberikan umpan balik dan membantu siswa memahami secara mendalam mengenai materi. Yang ketiga, seorang pendidik membuat materi pembelajaran tentang pembuatan konten digital. Di sini, siswa diminta untuk membuat konten digital seperti video, presentasi, atau blog tentang topik sejarah. Dengan membuat konten ini, siswa dapat mengembangkan pemahamannya sendiri terhadap materi sejarah dan memperkuat literasi medianya.
Yang keempat, seorang pendidik harus membuat siswa dapat meningkatkan keterampilan kolaborasi melalui platform online seperti forum atau Google Docs. Mereka dapat berkomunikasi dan berdiskusi, berbagi ide, dan bekerja sama untuk mempelajari berbagai aspek sejarah. Yang kelima, seorang pendidik harus mempunyai pemahaman yang kuat terhadap muatan konten sejarah yang diajarkan. Mereka harus belajar tentang sejarah, menguasai isi materi sejarah, dan teknik sejarah yang dapat membantu mereka mengajar secara efektif. Seorang pendidik juga dapat mempertimbangkan untuk mengambil pelatihan tambahan atau memperluas pengetahuan mereka melalui studi lanjutan dalam bidang sejarah. Yang keenam, seorang pendidik harus memilih teknologi yang tepat dan cocok untuk pengajaran sejarah. Misalnya menggunakan berbagai media presentasi, video, atau website sejarah untuk menyempurnakan materi pembelajaran dan menarik minat siswa. Yang ketujuh, seorang pendidik juga harus mengembangkan strategi pengajaran yang efektif untuk mengajarkan konten sejarah dengan pemilihan pendekatan pedagogis, yaitu metode pendekatan yang berpusat pada siswa seperti metode berbasis proyek atau metode pembelajaran kooperatif. Mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga ilmu yang aku sampaikan bermanfaat ke depannya bagi aku dan juga teman-teman yang menonton video ini. Terima kasih dan sampai jumpa.